nggak perlu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam sejahtera, bahagia, maju negaranya, adil hukumnya, dan insya Allah bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sobat Sewa dimanapun Anda berada, tim nasional pemenangan Amin, pasangan Amin, Timnas Amin ya, menegaskan bahwa candaan Zulhas atau Zulkifli Hasan soal Amin dan tahiyat dua jari itu tidak pantas. Nah, juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, Bapak Mustafa ya, menegaskan bahwa candaan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal Amin dan tahiyat akhir ya sebagai hal yang tak pantas. Zulhas sempat melontarkan candaan tersebut ya soal jamaah diam saja dan tak menyebut amin setelah imam membaca Al-Fatihah ya, dan adanya tahiyat akhir dengan dua jari ya sebagai kecintaan pada Capres 02 Prabowo Subianto. Nah, bahasa dan gestur dalam video tersebut tidaklah pantas dilakukan oleh politikus liberal sekalipun gitu. Nah, karena di negara kita setiap pemerintahan menyerukan imbauan untuk menghindari sentimen sara ya, apapun itu bentuk dan variannya. Begitu kata Tova ya, pada hari ini tanggal 20 ya bulan Desember tahun 2023. Nah, Mas Tova juga mempertanyakan apakah candaan Zulhas tersebut spontan atau terbawa oleh lingkungan koalisi. Yang pasti, ujar Mas Tova ya, peristiwa itu sepatutnya menjadi bahan renungan. Seperti masalah pemilihan diksi endasmu oleh Bapak Prabowo Subianto yang akhirnya menyebabkan banyaknya balasan ujaran kebencian akibat perilaku tidak pantas tersebut. Nah, jika alasan candaan ya, apakah mungkin ucapan ketum partai koalisi itu juga candaan? Ya, ini sangat berbahaya, Sobat Sewot. Begitu kata Mas Tufa ya. Di tahun politik, debat, diskusi, perbedaan pandangan itu adalah hal yang biasa ya di publik gitu ya. Hal itu dalam rangka edukasi politik setiap 5 tahunan. Namun, jika sampai keluar ucapan yang diikuti gestur tangan seperti yang dilakukan pejabat negara gitu kan, tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi publik ya. Saya nggak tahu apa motif dibalik perilaku nyeleneh tersebut gitu. Namun tak salah jika publik menuduh bahwa hal itu adalah perbuatan mempermainkan agama yang justru dipeluk oleh saudara Zulkifli Hasan sendiri. Publik tak lagi bisa ditipu dengan klarifikasi semisal gitu kan, akibat lalai, khilaf ya, atau malah apalagi candaan, kata Mas Tova. Apa yang mau dibela dari perbuatan semacam itu gitu. Nah, begitu imbuhnya ya Sobat Sewot. Nah, mengenai hal tersebut Sobat Sewot, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْلِسُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan kelengahan, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Sobat Sewot, candaan Zulhas itu viral ya. Hari ini viral banget di media sosial. Video itu terjadi saat Zulkifli Hasan membuka acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI ya, di Jawa Tengah, di Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Desember ya. Zulhas yang juga Ketua Umum PAN
ini bercerita saat keliling ke daerah sering menjumpai jamaah yang diam setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Sobat Sewot, Pak Zul juga mengatakan ada yang duduk tahiyat ya menunjuk menggunakan 2 jari. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Bahwa saya sudah sampaikan di konten sebelum-sebelumnya bahwa kita ini dalam beragama benar-benar harus taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempermainkan aturan kewajiban agama ataupun lebih-lebih sampai kemudian melakukan penistaan ya terhadap ajaran agama. Agama apapun di Indonesia, termasuk lebih-lebih agama Islam yang pemeluknya itu menjadi mayoritas ya. Menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia. Nah, ini tentu sekali lagi ini selain memukul hati masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas gitu kan, ini juga Sobat Sewot menjadi perhatian bagi tim pemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ini sangat disayangkan sekali bahwa tokoh ya sekaliber Zulkifli Hasan gitu juga sebagai Menteri Perdagangan gitu sampai berucap hal tersebut gitu di depan publik gitu. Nah, ini kan mestinya seorang menteri, seorang pejabat negara super hati-hati dalam bertutur kata, dalam tindakan, ya kan? Mesti berhati-hati selain sebagai pembelajaran edukasi bagi masyarakat ya. Kehati-hatian ini menjadi contoh karena bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bermoral gitu. Nah, moralitas seorang imam, seorang pemimpin, seorang leader di Indonesia ini mengalami dekadensi yang sangat luar biasa. Ya, banyak sekali pemimpin kita. Ya tentu dong, kepemimpinan mereka kadang-kadang karena unsur partai misalnya sebagai ketua partai, sebagai ketua fraksi di DPR, sebagai menteri, sebagai gubernur dan lain sebagainya. Nah, amanah kepemimpinan itu apabila tidak dijalankan dengan seadil-adilnya, tidak berlandaskan moral etika, maka ini sangat disayangkan sekali dan ini sudah sangat keluar dari garis-garis haluan beragama tentunya. Nah, Sobat Sewot, syariat Islam selain menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan, Islam juga menjunjung tinggi nilai adab, sopan santun, akhlak ya. Baik dalam mengamalkan agama itu sendiri ataupun dalam mempresentasikan, dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sikap politik ya tidak berlandaskan syariat ya, tidak berlandaskan moral etika agama gitu kan, maka ini akan menjadi presiden buruk ke depannya bagi teman-teman ya, semuanya ya, bagi semua kalangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Sobat Sewot, mari kita contoh cara berpolitiknya para khulafaur rasyidin misalnya, atau bagaimana Rasulullah memberikan contoh terbaik, menjadi teladan ketika Rasulullah menjadi panglima perang, ketika Rasulullah memimpin sholat berjamaah, ketika Rasulullah memimpin kehidupan dalam keluarga gitu kan, yang menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga dalam bagaimana Rasulullah menjadi contoh terbaik sebagai imam al-mursalin, sebagai pemimpin para utusan Allah di muka bumi ini. Imamul Anbiya, Rasulullah juga menjadi leader semua para nabi sejak Adam, 124.000 nabi yang ada di muka bumi ini. Ini mencontoh, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan. Rasulullah itu meskipun belum dilahirkan di zaman Nabi Adam, tetapi Nabi Adam alaihi salam ya, ketika mau melangsungkan akad nikah bersama Siti Hawa gitu, ibunda Hawa gitu. Nah, Nabi Adam ini maharnya itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun sosok beliau belum dilahirkan di muka bumi. Kan Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan.
Tetapi sekali lagi bahwa Nabi Muhammad sebagai imam, sebagai leader, sebagai pemimpin ya, ini harus dijadikan apa namanya ya, dijadikan baju kebesaran bagi seluruh pemimpin yang ada di Republik tercinta Indonesia ini. Selain bolehlah mengadopsi kepemimpinannya Barat, bolehlah mengadopsi sikap, semuanya pasti berlandaskan sikap moral, akhlak baik ya, akhlak terpuji sebagai pemimpin. Toh apalagi Indonesia gitu kan, yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai etik, moral ya, kesantunan ya, maka sudah barang tentu pemimpin yang menjadi leader di bangsa ini harus menggunakan sikap moral yang baik, baik dalam berkomunikasi, bertutur kata, bertutur sapa, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Sewot, ini hari ini sedang benar-benar sedang apa namanya ya, Indonesia ini sedang banyak banget tuh komentar-komentar yang minta Zulkifli Hasan ini segera dilaporkan sebagai penista agama gitu kan, sebagai apa ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Zul gitu kan, Bang Zulkifli Hasan ketika acara tersebut gitu, ini sudah menodai agama Islam sebagai agamanya. Ini permintaan umum ya, komentar-komentar di media sosial hari ini, laporkan Zulkifli Hasan, seret ke meja hijau segala macam. Ini publik yang sudah mulai mensuarakan. Maka sebagai masyarakat Indonesia yang sekali lagi mengedepankan asas moralitas ya, tentu perlu barangkali Zulkifli Hasan ini menyampaikan permohonan maaf kepada kaum muslimin di Indonesia secara terbuka, secara kalau perlu secara live streaming gitu kan. Kenapa? Karena ini penting agar kemudian nanti masyarakat bisa tensi kalau tensi darah mah tensi emosi masyarakat Islam di Indonesia ini kembali apa namanya ya, tidak bergejolak seperti keadaan saat ini. Nah, Sobat Sewa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan ampunan kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita sebagai umat Islam di Indonesia bisa mewujudkan cita-cita bersama, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sobat Sewa, terima kasih selalu bareng kita semuanya di sini. Kita juga rutin ya membacakan sholawat untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan kita agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita umat Islam di Indonesia menjadi umat yang rahmatan lil alamin, menjadi khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini bisa terwujud gitu kan. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.